Jaga baire, jaga tuene, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga baire. Seringkali kita mengetahui nasionalisme itu dengan arti cinta terhadap tanah air, tentunya Indonesia tercinta. Sebenarnya apa itu nasionalisme? Jika dilihat dari kata nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu paham kesetiaan tertinggi atas sikap pribadi yang harus ditunjukkan kepada negara kebangsaan, atau sebagai sikap mental dan tingkah laku individu maupun masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Nasionalisme sangat diperlukan dalam kelangsungan suatu negara dengan harapan memunculkan rasa persatuan di dalam negara tersebut. Bagaimana dengan kondisi sekarang di zaman serba teknologi, yaitu era globalisasi seperti ini, di mana rasa nasionalisme mulai berkurang, terutama di kalangan pelajar. Budaya dan teknologi dari luar mulai menghiasi kebiasaan pelajar saat ini. Kebiasaan yang sesuai dengan kebudayaan kita tidaklah akan menjadi masalah. Namun kebiasaan yang bertentangan dengan kebudayaan kita tentunya akan memunculkan beberapa masalah yang nantinya juga berpengaruh dalam tingkat nasionalisme terhadap bangsa. Pemuda adalah generasi kita yang kita harapkan mampu membangun bangsa dan negara ini. Bahkan kalau kita kutip dari pidato Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, ini artinya peran pemuda ini sangat penting dan diharapkan mampu meneruskan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Kita sangat yakin bahwa pemuda memiliki inovasi, cerdas, kreatif, dan memiliki segalanya. Bahkan pemuda ini sangat cepat mampu menyerap perkembangan zaman, teknologi, ilmu, dan lain sebagainya. Maka di tangan generasi muda lah masa depan bangsa ini. Sehingga kita meyakini wajah pemuda hari ini adalah wajah bangsa ke depan. Nah, apa yang dilakukan oleh pemuda hari ini tentu itulah yang akan terjadi di masa depan bangsa kita. Melihat dari itu, kita sangat yakin bahwa dari pendidikan sejak dini sampai ke perguruan tinggi, ini adalah pembentukan karakter daripada masyarakat Indonesia. Karakter bangsa masyarakat Indonesia ini tentu sangat ditentukan oleh baik itu lembaga pendidikan, keluarga, lingkungan, dan seterusnya ya. Nah, seperti dulu kalau kita lihat bagaimana pejuang-pejuang kita memperjuangkan negara Indonesia menjadi merdeka dengan mengorbankan jiwa, raga, dan lain sebagainya. Nah, sekarang dengan sudah merdekanya negara Republik Indonesia yang ke-78 ini harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang benar-benar positif. Nah, kalau di kalangan pelajar ya jelas itu harus sesuai dengan gininya, harus belajar, harus banyak membaca, harus juga banyak selain juga membaca, harus juga membuat suatu kegiatan-kegiatan positif di luar daripada kegiatan belajar itu. Nah, ini tidak terlepas dari dunia pendidikan, dunia mengajar di sekolah itu. Bagaimana guru-guru itu harus mampu memberikan suatu pemahaman bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan cara-cara positif. Tidak hanya dengan hura-hura, poya-poya, atau selalu membuat sesuatu yang tidak bagus di kalangan generasi muda tersebut. Dalam 78 tahun
kemerdekaan RI. Jadi tentunya ini adalah merupakan momen kita untuk kembali merefleksi apa yang menjadi sebuah kondisi rasa nasionalis yang ada tentunya kita sebagai warga masyarakat, khususnya dalam hal ini pemuda. Ya, kita tahu masalah pemuda adalah merupakan bagian daripada hal yang penting yang menjadi sebuah fondasi harapan bangsa ke depan, bagaimana gambaran Indonesia untuk 5, 10 tahun atau 50 tahun ke depan. Jadi tidak lepas daripada apa yang sebuah proses sejarah pun sebenarnya sejarah pergerakan nasional, sejarah pergerakan yang disebut dengan semangat daripada pergerakan nasional itu sendiri tidak lepas daripada pemuda. Jadi kita tahu bahwa kemerdekaan ini pun lahir dari sebuah semangat kepemudaan. Bagaimana Bung Karno waktu tahun di umur 23 tahun sudah mendirikan yang namanya partai politik yang disebut dengan PNI, dan di mana dalam proses daripada kemerdekaan bangsa ini jadi tidak terlepas daripada gerakan-gerakan pemuda, sehingga Bung Karno memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, inilah yang merupakan sebuah hal yang perlu kita implementasikan proses sejarah daripada perjuangan pemuda, sehingga saat ini kita mesti tahu seperti apa porsi atau peran pemuda dalam menjaga daripada rasa nasionalisme itu sendiri. Bangsa akan menjadi maju bila para pemudanya memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Namun dengan perkembangan zaman yang semakin maju, malah menyebabkan semakin memudarnya rasa nasionalisme. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan rasa nasionalisme, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa, dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Namun dengan memudarnya rasa nasionalisme dapat mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Apa itu yang positif harus dilakukan? Tentu pertama adalah menekuni pendidikan dengan baik ya, sehingga karakter daripada anak muda ini nantinya betul-betul bisa diandalkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan kemajuan daripada bangsa Indonesia. Nah, kalau sudah karakter pemuda sangat baik, tentu kita yakin bahwa negara ini akan semakin maju. Karena tujuan daripada dibentuknya negara, tujuan daripada kemerdekaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, menjaga ketertiban dunia dan seterusnya. Dengan demikian, maka apa yang menjadi perjuangan daripada pendahulu kita, baik kena perbedaan, udah itu suku, bangsa, dan ras ini disatukan untuk bersama-sama berjuang menuju kemerdekaan. Setelah terjadi kemerdekaan, tentu yang paling penting bagi kita generasi muda adalah mengisi dengan hal-hal yang baik. Itulah sebabnya pemuda ini diharapkan di samping tadi mengisi dengan pendidikan yang baik, maka juga melakukan pengabdian di masyarakat dengan baik ya. Kita harus membangun sebuah evaluasi dari membangun sebuah pedoman-pedoman pendidikan karakter yang sudah harus mulai dikuatkan baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan informal. Jadi sudah tentu baik di sekolah dalam mata pembelajaran yang harus memang tidak terlepas daripada pendidikan karakter, yaitu tentunya pedomannya jelas harus menegaskan daripada ajaran-ajaran nasionalis sendiri. Seperti kita tahu dulu adanya yang disebut dengan pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu yang disebutkan PMP, dan juga pendidikan
karakter sendiri itu sangat penting dibangun di tingkat sekolah. Nah terus di tingkat informal yang ada di luar daripada dunia pendidikan sendiri, pola-pola dalam organisasi yang diikut pemuda itu harus betul-betul dibangun sebuah pengawasan betul. Jangan sampai ada sebuah organisasi yang terpapar dalam hal ini yang tidak menjalankan daripada ajaran-ajaran nasionalisme itu. Ya, berapapun hebatnya seorang murid atau mahasiswa, ya, dengan mendapatkan suatu ranking yang berprestasi, ranking yang bagus. Tapi kalau dia punya budi pekerti yang tidak bagus, itu menurut saya hampa nantinya. Karena ilmu tanpa agama itu tidak harus seiring sejalan, tidak boleh dipisahkan. Kalau ilmunya sangat tinggi, ilmu akademisnya sangat tinggi, tidak juga diimbangi dengan moral, dengan agama, itu akan kebablasan nanti. Karena apa? Karena itu mengacu pada etika. Bagaimana etika orang yang pinter tanpa agama dibanding orang yang beragama tapi dia kelihatan berbudi pekerti. Nah ini harus imbang. Ya, maka demikian menurut saya tetaplah antara kurikulum yang lama yang mau dipertahankan seperti PMP, penataran P4 dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita gembleng sehingga dari awal kita dididik begini. Kasus yang terjadi belakangan ini dan viral di media sosial seperti tindakan kriminal yang dilakukan oleh kakak seniornya di sebuah perguruan tinggi ternama di Indonesia menjadikan dunia pendidikan tercoreng dan menimbulkan sebuah pertanyaan yang keras dengan moralitas dari generasi muda yang seolah-olah tanpa beban melaksanakan sebuah kejahatan. Belum lagi adanya kenakalan siswa di sejumlah daerah yang melakukan pemerasan dan perkelahian antar sekolah hingga menimbulkan korban jiwa hanya karena ingin sebuah pengakuan. Perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan ketidaksiapan menerima perubahan menjadikan generasi muda sangat rapuh moralitasnya. Nah, yang terjadi saat ini yang justru terjadi pada asa anak-anak ya, baik tingkat remaja maupun tingkat dewasa. Nah dalam hal ini perlu sekali kita menyikapi situasi yang seperti ini. Ini akan merusak citra pendidikan terutama di kalangan SMP dulu ya, yang mana akhir-akhir ini terjadi semacam gejolak-gejolak atau kejadian-kejadian yang tidak semestinya terjadi. Ya, ada geng-geng kecil yang terjadi sekarang yang melibatkan sebanyak orang pelajar sehingga itu menjadi suatu hal yang masif jadinya. Nah, kalau ini dibiarkan sudah barang tentu akan mengganggu citra Bali itu sendiri dan khususnya di dunia pendidikan ya pastilah akan tercoreng begitu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Ya, dulu ini harus benar-benar mendapatkan penanganan yang sangat prioritas dari dunia pendidikan, tempat sekolahnya, dan juga di luar pendidikan, yaitu di rumah atau orang tuanya dan di masyarakatnya. Nah, itu harus benar-benar mendapatkan perhatian khusus. Ya, di mana dunia pendidikan adalah membangun karakter-karakter tunas bangsa yang kedepannya menjadi yang lebih baik dan yang bermartabat. Kita berharap lembaga-lembaga pendidikan ini di samping dengan menerapkan kurikulum kemerdekaan ya, segala sesuatu yang ada tentu tujuannya adalah bagaimana menjadikan generasi muda yang memiliki karakter baik ya di negara ini. Kepentingan pendidikan itu tentu tidak hanya mencari output dari segi kecerdasan, tetapi juga beretika, bermoral, dan memiliki budi pekerti. Inilah yang kita harapkan, ada kombinasi antara
kemampuan, kecerdasan, dan juga budi pekerti. Nah, kalau tidak seimbang, maka perilaku daripada orang cerdas bisa saja akan menyimpang. Kecerdasannya tidak bisa digunakan untuk kepentingan membangun bangsa dan negara ini ya. Di sisi lain, lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tinggi kini banyak mengalami sebuah pergeseran dalam hal mencetak sumber daya manusianya. Hal ini juga tidak lepas dari kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah yang ingin menjadikan sekolah tersebut menjadi berkelas. Tentunya dengan harapan para orang tua berlomba-lomba menyekolahkan anaknya di sana. Di sisi lain, tanpa disadari, hal inilah yang menjadikan anak didik hanya mengedepankan kualitas akademik tanpa dibarengi dengan kualitas etika moral yang baik. Kadangkala orang tua siswa juga turut campur dalam sistem pemberlakuan pembelajaran hingga mengarah pada tindakan kriminal. Misalnya para orang tua yang memukul oknum guru karena tidak terima anaknya dididik secara berlebihan. Padahal tindakan tenaga pendidik tersebut bertujuan mencetak anak didik yang beretika. Ya, dengan kejadian-kejadian itu ya juga miris kita lihat ketika kita sebagai orang tua murid, orang tua daripada siswa itu menyerahkan sepenuhnya ke dunia pendidikan, ke sekolah-sekolah. Nah, ada satu permasalahan yang kecil misalnya itu terus terlalu dilebih-lebihkan oleh anaknya, dan bapaknya terlalu sayang dengan anaknya, itu membuat sesuatu yang fatal. Mendatangi sekolah itu beramai-ramai atau melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, misalnya menampar yang gitu. Menurut saya itu sudah tidak relevan. Nah, kembali lagi dunia pendidikan, apakah dunia pendidikan atau guru itu seperti yang dulu apa yang sekarang? Nah, kalau yang dulu itu memang keras, bagaimana kerasnya itu biar besi kayak besi itu dirubah menjadi apakah mesti pedang atau menjadi pisau atau alat-alat yang atau benda-benda yang berguna, itu ditempa di sekolah dulu. Nah, sehingga keluar dari sekolah itu, tamat dari sekolah itu dia sudah berbentuk ya sesuai dengan keinginan. Nah, sekarang ketika itu mau digembleng seperti itu, nah campur tangan orang tua itu malah tidak bagus ya, sampai menampar guru dan lain sebagainya, itu menurut saya nggak bagus. Nah, ini harus mendapat pemahaman atau kita berikan pemahaman bagaimana pola yang bagus untuk diterapkan pada saat ini, baik di dunia ngajar mengajar ataupun dengan orang tuanya, sehingga tidak ada di-miss. Nah, dikit-dikit dari luar masuk, sehingga guru pun juga akan tidak menjadi tidak menjadi leluasa untuk mengajar. Jadi kita harus saling menyadari ya, fungsi orang tua di rumah itu adalah mendidik, memberikan lingkungan yang baik ya kepada perkembangan daripada anak-anak muda ya, termasuk anak-anak pelajar ya. Sedangkan di sekolah, tentu sekolah ini sudah memiliki standar bagaimana mengembangkan budi pekerti daripada anak-anak di sekolah. Itu kita sudah percayakan, karena sebagian besar kehidupan anak-anak ini kan di luar sekolah ya, sedangkan di sekolah waktunya terbatas. Nah, sehingga kalau kita sudah yakini lembaga pendidikan ini dapat mengajarkan, membina dan mengembangkan anak-anak muda ini dengan baik, maka kita harus yakin terhadap lembaga pendidikan tersebut ya. Jadi kalau kita bicara masalah kejadian orang tua yang tidak mempercayai pendidik dalam hal ini, yang malah kadang-kadang berkeras terhadap memberikan sebuah respon negatif dalam hal-hal sikap daripada pendidik sendiri yang menyebabkan insiden-insiden itu terjadi, ya memang ini harus menjadi sebuah evaluasi juga, baik dari sistem pendidikan yang ada dengan SDM yang ada. Satu sisi juga orang tua sendiri dalam hal ini yang memang betul-betul harus mampu membangun sebuah kepercayaan terhadap dunia pendidikan atau pendidik sendiri. Nah, dalam hal ini lembaga pendidikan kita harapkan memang selalu mampu membangun pola-pola pendidikan yang betul-betul mampu membangun sebuah sistem pendekatan yang namanya gimana kita mampu dengan yang namanya kondisi
anak, kondisi daripada generasi muda kita sekarang yang memang sangat sensitif sekali dengan mereka berdalih dengan pergaulan-pergaulan yang lain, ya justru mengabaikan apa yang sebuah hal yang baik mungkin dimaksudkan oleh seorang guru, karena cara kita tidak tepat menyebabkan hal-hal itu terjadi. Beri aku 1000 orang tua, niscaya ku cabut Semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 10 pemuda yang cinta akan tanah air, maka akan ku goncangkan dunia. Sebuah kutipan kata-kata sang proklamator Indonesia Bung Karno memberikan sebuah ajakan semangat perjuangan kepada generasi muda. Generasi sekarang pastinya berbeda dengan generasi pada zaman sang proklamator Indonesia. Kemajuan teknologi memberikan generasi muda sekarang memiliki banyak kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Teknologi memang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Semakin hari perkembangannya juga semakin pesat. Sebagai produk dari kemajuan akal pikiran manusia, perkembangannya juga tidak dapat dihindari. Teknologi informasi menjadi salah satu hasil dari kemajuan teknologi. Kita sudah diajarkan saat kita salah satunya disebut dengan ajaran Trisakti Bung Karno ini, yang hal yang sederhana yang harus kita mampu implementasikan. Ya kita nih harus bangga, harus mampu membangun sebuah jiwa berdikari baik di bidang politik, jadi sebuah kebebasan kita dalam hal berorganisasi, menyampaikan pendapat, terus keberadaan di bidang ekonomi dan juga berbeda di bidang budaya. Nah itulah yang menurut kami hal yang terpenting kita implementasikan, karena dalam hal ini walaupun secara langsung kita berbicara masalah nasionalisme, cinta bela tanah air, tapi dengan kita membangun yang namanya jiwa mencintai daripada budaya kita, ya, apa yang disebut dengan berdikari di bidang budaya adat, otomatis kita mencintai daripada apa yang menjadi kultur kita sebagai orang Indonesia. Terus kalau kita bicara masalah berdikari di bidang ekonomi, artinya kita akan mencintai apa yang menjadi sebuah potensi-potensi yang kita bangun. Karena sekarang kita harapkan di dunia digital sekarang ini lahirnya entrepreneur muda kita yang memanfaatkan media sosial dengan baik, sehingga mereka mampu membangun dunia usaha dengan memang sesuai dengan potensi masing sendiri. Nah ini akan menjadi suksesi besar ke depan pemuda masuk di dunia ekonomi, maju di dunia usaha. Nah itu. Terus di bidang politik, jadi ya kita harus tahu bahwa kita tidak lepas daripada yang namanya pemahaman daripada bagian daripada politik itu sendiri. Melihat dari sejarah berdirinya negara Republik Indonesia yang sekarang sudah berumur 78 tahun, ya khususnya generasi muda yang masih duduk di dunia pendidikan, ya, jadi pelajar dan SD, SMP dan SMA, itu tugasnya hanya belajar, ya belajar, fokus pada belajar, rajin-rajin membaca, sehingga mendapatkan sebuah ilmu, sehingga nantinya bisa berguna ke depannya. Karena dulu pejuang-pejuang kita yang memerdekakan negara Republik Indonesia ini, ya dengan mengorbankan nyawa, raga, dan seluruh harta yang ditinggalkan itu. Sekarang kalau untuk masa saat ini kan harus diisi dengan mengisi dengan hal-hal yang positif, ya bagaimana program pemerintah yang baik yang sekarang benar-benar bagus sekali, yang saya rasa itu harus kita dukung, ya. Jangan melakukan hal-hal yang aneh, ya contohnya anak-anak yang senang mabuk-mabukan, ya yang senang juga dengan trek-trekan, dan malah ada beberapa yang saya jumpai itu senang narkoba. Nah inilah yang tidak kita kendaki, ya. Ini akan berpengaruh pada masa depan mereka. Masa depan mereka adalah masa depan bangsa juga, gitu. Tingkatkan rasa nasionalisme generasi muda tentunya dapat dilakukan dengan berbagai cara.
salah satunya melalui perayaan hari ulang tahun kemerdekaan setiap tahunnya. Patut diperhatikan dalam perayaan ini bukan besar atau kecil kegiatan yang perlu, namun tujuan dari kegiatan tersebut tepat sasaran di mana menjadikan generasi muda lebih memiliki rasa nasionalisme. Bukan sebaliknya, kegiatan rutinitas setiap tahunnya ini dipergunakan untuk kepentingan sendiri. Kita sudah sepakat untuk menerapkan ajaran Trisakti Bung Karno. Kita berdaulat secara ideologi ya. Itu memang sudah menjadi cita-cita kita, bahkan penerapannya harus diimplementasikan dengan baik ya. Yang kedua, berdikari secara ekonomi ya. Kalau kita sudah mampu berdikari secara ekonomi, apapun kegiatan itu kalau kita lakukan dengan memanfaatkan hasil-hasil produksi dalam negeri, itu akan justru membantu daripada perekonomian kita ya. Yang ketiga, berkepribadian dalam kebudayaan ya. Kalau ini kita sudah satukan, dan kegiatan-kegiatan seremonial yang kita lakukan harus realistis, karena bukan hanya kemeriahan dari segi penampilan, tetapi bagaimana generasi muda ini terketuk hatinya bahwa perayaan kemerdekaan ini sebagai mengingatkan kita bahwa perjuangan itu berat dan kita harus mengisinya dengan hal-hal yang baik bagi kepentingan generasi kita ke depan. Inilah yang penting kita lakukan, sehingga bukan persoalan biaya yang besar nanti kita pahami, tetapi bagaimana merayakan 17 Agustus ini yang ke-78 melaju untuk kita maju ya. Generasi muda sekarang lebih cenderung mengikuti budaya barat yang sangat jauh perbandingannya dengan norma dan adat istiadat bangsa kita. Mereka malu menggunakan produk lokal karena mereka menganggap produk lokal tidak mengikuti perkembangan zaman. Di kalangan pelajar yang sangat menonjol adalah tawuran antar pelajar yang kadangkala memakan korban nyawa baik dari pelajar itu sendiri. Di sisi lain, faktor utama memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme generasi harapan bangsa ini terutama disebabkan oleh contoh yang salah dan kurang mendidik yang diperlihatkan oleh generasi tua atau kaum tua yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan golongan daripada kepentingan bangsa dan negara. Kaum tua ini juga kerap memperlihatkan contoh sikap tidak disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan negaranya. Berbagai pengaruh di atas memang tidak secara langsung berdampak terhadap rasa nasionalisme dan patriotisme generasi muda. Akan tetapi, secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurang atau bahkan hilang. Untuk itu, sebelum rasa nasionalisme itu benar-benar hilang, dituntut kolaborasi yang apik dan berkesinambungan dari keluarga, para pendidik, dan pemerintah. Dalam keluarga, tanamkan rasa cinta kepada bangsa dengan memberikan tauladan kepada anak-anak dan anggota keluarga lainnya sejak dini.